Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga beberapa altcoin ya. Kemarin ada yang bahas hidden gem. Coba akan saya bahas lah beberapa altcoin yang menurut saya juga nggak kalah oke gitu ya, dibandingkan misalkan melihat untuk narasi yang sekarang, contoh kayak AI lah dan lain sebagainya yang lagi hype gitu ya, yang bisa aja memang peluangnya peluang untuk cuan ratusan ribuan persen itu besar, tapi risknya juga besar ya, di antara banyaknya token-token tersebut. Cuman akan saya bahas adalah beberapa altcoin ya, yang menurut saya juga nggak kalah oke dan berpeluang masih chance besar untuk dapat ratusan persen gitu ya di video kali ini. Jadi itu akan dibahas setelah Bitcoin. Jadi habis saya bahas Bitcoin langsung altcoin tersebut gitu ya. Jadi kemarin udah saya bahas juga semalam bahkan ya, upload untuk si Bitcoin dan juga Habar waktu Bitcoin itu lagi ngepam ya ke 53.000. Oke, dan juga Habar. Kita lihat di sini Free and Greed Index masih di level 75. Dan sedikit reminder juga untuk malam ini adanya FOMC meeting, teman-teman ya. Jadi kurang lebih akan adanya kesimpulan dari pembahasan dari FOMC di bulan lalu. Oke, dimana di bulan lalu juga mungkin teman-teman masih ingat ya sedikit pernyataan mereka kalau memang masih belum adanya keputusan untuk melakukan cut rate, teman-teman. Nah, di situ market mulai merah ya. Jadi bisa aja nanti kalau terulang itu kembali di malam nanti gitu ya, bisa aja nanti market akhirnya koreksi ya. Dan faktor itu juga menjadi salah satu faktor pendukung juga. Kenapa, Bro? Ya di sini balik lagi masih sama pembahasannya, teman-teman. Di mana di sini kita bisa lihat ya, beberapa kali di testing dan mendapatkan rejection. Walaupun posisi saat ini reject yang ada dia cuman create sideway doang gitu ya, di 52.000, 51.000 sekian gitu ya, di sekitar area itu aja. Cuman balik lagi, beberapa kali di testing nih, nggak cuma sekali langsung reject ya. Di sini beberapa kali di testing akhirnya dia koreksi drop ya. Jadi let's say kalau ini yang terjadi, bukannya hal yang nggak mungkin, teman-teman. Coba di sini kita bisa ukur aja pakai range di sini ya. Kemarin udah saya sampaikan semalam di video kemarin malam. Di sini kurang lebih 10%. Jadi kalau misalkan kita ambil dari topnya dia 10%, ya maka pas banget dengan box warna hijau ini. Dimana di situ juga Fibo atau retracement 0,3 di sekitar 47.000 sampai 48.000 dolar ya. Let's say dia mendapatkan retracement, maka ini adalah good opportunity dan sekaligus good skenario ya untuk si Bitcoin sebelum melanjutkan penguatannya. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya. Kurang lebih seperti ini skenarionya. Ya, jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan sekali lagi ya, yang mau buyback, yang mau beli lagi, yang melakukan DCA, balik lagi jangan pernah all in, teman-teman. Ya, sembari menunggu nanti malam. Overall view saya masih sama ya, ketika kita mendapatkan retracement atau koreksi itu udah benar-benar bisa dibilang last chance lah, atau last diskon yang bisa kita dapatkan menjelang halving, teman-teman. Biasanya setelah halving kan harga udah nanjak naik gitu ya. Jadi at least kalau misalkan kita mendapatkan koreksi, retracement, atau bahkan koreksi lebih sedikit lebih dalam pun gitu ya, ini bisa menjadi good opportunity ya untuk teman-teman atau mungkin yang mau bermain di spot gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk view-nya masih sama. Dan kalau kita lihat RSI secara daily pun ya sudah masuk di extremely overbought, teman-teman. Ya. Dan di sini terlihat adanya divergent. Kita bisa lihat untuk bagian topnya. Sebentar pakai brush ya, di bagian sini. Ya. Topnya itu makin lama dia makin ke atas, teman-teman. Ya. Sedangkan untuk top dari si RSI ini sendiri ya, makin lama dia makin ke bawah. Ya, ini jelas banget adanya divergent ya, teman-teman. Jadi sangatlah wajar ketika memang dari segi RSI juga ya, di sini adanya cooling down dulu gitu ya sebelum lanjut naik lagi. Dan untuk dari segi price action bisa aja mengalami retracement terlebih dulu. Jadi ini bisa menjadi beberapa faktor juga pemicu untuk si Bitcoin akhirnya mendapatkan retracement terlebih dulu sebelum benar-benar mengejar ATH gitu ya. Dan kalau melihat market yang seperti ini, saya percaya kemungkinan di let's say di kuartal 4 ya, di akhir tahun ini, bukanlah hal yang mustahil untuk Bitcoin mengejar area 68 sampai 70.000 dolar. Itu sangat-sangat possible, teman-teman, untuk si Bitcoin. Nah, menurut pendapat teman-teman bagaimana, bisa ditulis di kolom komentar bawah video. Nah, kalau kita lihat untuk time frame contoh 15 menit, ya ini adalah range satunya dia. Ya, semenjak 14 Februari 2023 sampai per saat ini dibikin video hari ini nih. Ya, ini tanggal 21 Februari, teman-teman. Kita bisa lihat di range satunya dia
ya. Di sini kita grab likuiditas ya, di sini juga grab bagian bawah juga ya. Ini semalam nih posisinya nge-spike lebih atas bahkan di 53.000 ya. Kemudian drop signifikan juga, jemput atas bawah, akhirnya dia naik mantul ke atas lagi ya, testing lagi, baru sekarang reject lagi. Jadi overallnya dia cuma sideways aja teman-teman. Cuman memang beberapa kali melewati lah dari range sideways-nya dia ya. Jadi menjelang nanti FOMC tinggal dilihat aja apakah benar-benar mampu untuk break ya, benar-benar mampu untuk break ngejar area 60.000, 58.000 dolar, atau malah ya statement atau kesimpulan yang kurang mengenakan ke market ya, belum adanya cut rate ya dan lain sebagainya, nggak seperti yang orang-orang harapkan, bisa aja ini men-trigger untuk si Bitcoin malah melanjutkan penurunannya kembali ya. Penurunan sampai mana? Ya di sini dulu. Kalau dilihat di lower time frame di sekitar 49.500 sampai di 50.000 dolar. Itu dulu aja target terdekat ya, ketika memang dia mengalami breakdown, teman-teman. Ya. Jadi udah clear banget yang bisa dipantau apakah dia dari area sini aja bisa mampu break and retest gitu ya, ngejar 58 sampai 60.000 dolar, atau malah dari area sini dia malah breakdown. Ya, sekali lagi ditunggu nanti malam, teman-teman. Ya, hasil dari FOMC seperti apa. Nah, next ini untuk si Bitcoin overall masih sama ya pembahasannya, dan ya dua altcoin itu adalah CHZ dan AAV, teman-teman. Ya, jadi ini adalah altcoin yang menurut saya benar-benar masih bagus banget gitu ya. Dan ya posisinya sekarang dia udah mampu break dan areanya sekarang 0,12589 dolar. Dimana area tersebut ini terakhir kali menjadi area support resisten nih. Nah, box putih ini ya. Ini juga beberapa kali saya melakukan analisa. Coba saya hapus dulu. Nah, ya di sini ada support resisten pada pergerakan sebelumnya, dia masih ketahan di situ sedikit. Dan next lagi di sini box hijau di 0,1411 dolar sampai 0,15202 dolar. Ini menjadi beberapa target terdekat untuk si CHZ. Dimana kan CHZ ini bekerjasama dengan banyak klub bola, terus juga UFC gitu ya. Dan kalau nggak salah juga beberapa tim e-sport yang besar-besar juga ada. Jadi CHZ ini benar-benar luas gitu jangkauannya, teman-teman. Event-event besar, apalagi kalau misalkan ada event bola besar gitu ya, ini bisa aja nanti hype lagi, teman-teman. Dan kalau kita lihat ya secara weekly, kita lihat weekly aja nih. Let's say kalian pertimbangkan beli di sini ya, terus kita hitung deh gainnya, teman-teman. Sebentar. Nih ya dari area sinilah ya, misalkan kalian beli atau enggak nunggu ada koreksi gitu ya. Let's say kalian nunggu ada koreksi ke 0,10781 lah ya. Dia nyentuh ATH lagi aja masih kalian cuan 763%. Nah, waktu itu sempat saya bahas juga CHZ ya di beberapa video lalu. Itu waktu harganya belum naik di harga sekarang. Itu masih gainnya 800%-an. Ya, jadi kalau misalkan kalian beli CHZ aja gitu ya, minimal 500%. Ya minimal 500% atau kali 5 kalian bisa dapatkan di CHZ ini. Gitu ya. Kita bisa lihat juga ini cakep banget secara weekly, di mana momentumnya kita bisa perhatikan juga bersama-sama. Beda juga dengan altcoin lain gitu ya. Bedanya di mana, Bro? Di sini waktu dia pumping keras, kemudian turunnya itu nggak yang ekstrim seperti ini, tapi turunnya itu bertahap, teman-teman tuh. Ya, turunnya itu rapi banget tuh, teman-teman. Turunnya itu korektif banget. Nah, teman-teman bisa lihat ya momentumnya dari waktu dia naik sama waktu dia koreksi, waktu melewati bear market. Jadi ini benar-benar menurut saya salah satu altcoin yang hidden gem gitu ya. Dan berpeluang malah melewati ATH sebelumnya di $1 gitu ya. Masih terbuka chance untuk ke $2, $3 gitu ya untuk si CHZ ini sendiri. By the way, ini secara weekly. Jadi menurut saya ini secara momentum weekly pun sangat bagus sekali. Nah, menurut teman-teman bagaimana bisa ditulis di kolom komentar bawah video. Next, untuk AAV. AAV juga beberapa kali saya bahas gitu. AAV itu sebelumnya di buluran sebelumnya kita bisa perhatikan bersama-sama nih ya. ATH-nya itu di sekitar $667. Ya, kalau misalkan kita lihat di BNB tadi 667 ya. Kita lihat di weekly aja BNB. Sebentar, teman-teman. Nah, ini chartnya ini ya. Nih. Tuh 693, selisih sedikit banget BNB sama AAV. Ya sama-sama koin bagus. Dan posisi sekarang harganya BNB di $350 something.
Meanwhile untuk kalau kita lihat di AAV, kita lihat AAV kembali teman-teman ya. Nah, di sini harganya bahkan masih di bawah 100 dolar teman-teman. Harganya masih di bawah 100 dolar. Jadi ini menurut saya jauh lebih worth it menurut saya pribadi. Ya, kalau misalkan kalian mau beli altcoin yang gainnya itu bisa tinggi ya, selain contoh tadi kita bandingkan sama BNB gitu ya. Secara ATH-nya sama tapi harganya ini masih jauh lebih murah si AAV. Jadi let's say dia nge-spike pun visit ke ATH-nya dari area sekarang ini masih dapat 620% ya, sekitar 600%. Jadi pembahasan saya tadi mengenai CHZ AAV ya, untuk bull run ini masih terbuka lebar peluang untuk mendapatkan 500 sampai 700%. Itu range yang menurut saya masih sangat-sangat masuk akal untuk bisa didapatkan di dua altcoin ini. Ya, apalagi AAV menurut saya bahkan bisa lebih. Ya, bahkan bisa 900 sampai 1000% di CHZ, di CHZ ini masih lebar banget. Maybe untuk AAV karena harganya cenderung jauh lebih mahal daripada CHZ juga ya. Jadi palingan ya dia visit ke ATH sebelumnya itu udah bagus. Kita masih bisa dapat kali 5 kali 6 gitu ya di AAV. Jadi dua altcoin bagus yang menurut saya juga bisa kita dapatkan gain yang cukup banyak untuk next bull run gitu ya. Contoh misalkan kalian masukin 1 juta aja nanti bisa dapat atau menjadi sekitar 5 juta, 6 juta, 7 juta gitu ya di CHZ maupun di AAV ini gitu. Jadi ini adalah sharing dari saya untuk beberapa altcoin. Dan jadi mungkin nanti bisa saya sharingkan kembali untuk altcoin lainnya ya, yang berpotensi mungkin kali 5 kali 6 lagi. Teman-teman bisa ditulis di kolom komentar kalau misalkan kalian setuju. Dan balik lagi, kalian analisa dulu sebelum kalian beli atau make decision gitu ya. Dan sekali lagi saya pesankan untuk teman-teman yang main di spot, jangan all in. Jadi selalu sediakan beberapa area buy gitu, misalkan 3 atau 4 area DCA biar kalian lebih mantap lagi dalam masuk ke beberapa altcoin pilihan kalian. Jadi palingan itu aja yang pengen saya sampaikan, hopefully bisa terbantu. Sampai jumpa untuk next video, salam profit.